Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Restu Milaning Tias, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekspor Import. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami. Baik, langsung saja ke hasil review jurnal yang telah kami kerjakan dengan judul jurnal Evaluasi Kebijakan Mitra Utama Kepabeanan dengan Metode Konteks, Input, Proses, Produk. Penulis jurnal Destiko Teguh Rinaldi, Mudiati Rahmatunisa, dan Arianis Chan. Jurnal penerbit Jurnal Moderat, tahun jurnal 2022. Reviewer kelompok 3 dengan anggota kelompok yang pertama, saya sendiri, Dinar Eka dengan NPM terakhir 181, Dimas Raka dengan NPM terakhir 040, Anis Widiasari dengan NPM terakhir 069, Tristio dengan NPM terakhir 162, Koiril Waris dengan NPM terakhir 164, Muhammad Naufal NPM terakhir 178, dan Rizky Julianto dengan NPM terakhir 272. Kelas M4 Ekspor Import. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan tentang pendahuluan. Kinerja sektor logistik menjadi salah satu faktor yang penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Salah satu hal yang menjadi penyusun kinerja logistik adalah efisiensi manajemen penyelesaian kepabeanan dan perbatasan. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur kepabeanan bermanfaat dalam meningkatkan kinerja logistik dan perdagangan suatu negara. Pada implementasi kebijakan, terdapat permasalahan sehingga menyebabkan beberapa fasilitas pelayanan khusus tidak dapat diberikan atau tidak dapat berjalan dengan maksimal. Penerapan kebijakan logistik yang tidak efektif dapat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi terhadap kebijakan mitra kepabeanan di DJBC untuk meningkatkan kinerja kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang kajian pustaka. Yang pertama yakni pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui pengaturan perilaku, birokrasi untuk mencapai tujuan negara. Yang kedua yakni evaluasi kebijakan. Menurut Thomas R. Deyen, evaluasi kebijakan adalah penilaian efektivitas keseluruhan program nasional dalam mencapai tujuan atau penilaian dari efektivitas relatif dari 2 atau lebih kebijakan untuk memenuhi tujuan yang serupa. Model evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Model untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan dikembangkan oleh Daniel Stuflibem pada akhir tahun 1960-an dengan menggunakan parameter penilaian berupa konteks, input, proses, dan produk. Pada dasarnya, model ditunjukkan untuk memberikan penilaian atas konteks dalam rangka kebutuhan organisasi untuk perbaikan dan peningkatan. Masukan berkaitan dengan strategi, rencana operasi, sumber daya, dan persetujuan untuk melanjutkan investasi yang dibutuhkan, proses berkaitan dengan implementasi dan biaya atas intervensi tersebut, serta produk yang berkaitan dengan hasil positif atau negatif dari kegiatan yang sudah dilakukan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan dari partisipan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data berlangsung bersamaan dengan bagian lain dalam penelitian, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Hasil dan pembahasan. Evaluasi konteks atau konteks menunjukkan terdapat relevansi antara tujuan kebijakan dengan latar belakang kebijakan dan kebutuhan penerima kebijakan. Kelemahan dari kebijakan ini adalah keterlibatan instansi lain yang dapat mempengaruhi kecepatan proses ekspor dan impor. Kemudian ada evaluasi masukan atau input, menunjukkan bahwa kebijakan sudah memiliki pedoman pelaksanaan, pendanaan, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik yang mencukupi.
Namun demikian, untuk memaksimalkan pelaksanaan, diperlukan tambahan klien koordinator dalam proses monitoring, pengadaan aplikasi dalam proses penetapan dan monitoring, serta memperbaiki kinerja aplikasi pelayanan kepabeanan. Evaluasi proses. Evaluasi proses menunjukkan bahwa kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun terdapat permasalahan dari sisi penerapan, fasilitas kemudahan ekspor dan impor yang belum dapat diimplementasikan atau sudah diimplementasikan tapi masih ditemui kendala dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya yaitu evaluasi produk, menunjukkan bahwa kebijakan mitra kepabeanan telah memenuhi tujuan kebijakan, yaitu penurunan biaya logistik di pelabuhan dan apresiasi terhadap importir dan eksportir yang memiliki kriteria kepatuhan yang baik. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.